Baik adik-adik, semangat UTBK SBMPTN 2020. Kita lanjut soal nomor 11 ya. Nah, kalimat yang tidak efektif dalam teks tersebut. Kalimat yang tidak efektif dalam teks tersebut. Adik-adik terlebih dahulu harus sudah memahami tentang apa itu kalimat efektif ya. Nah, jadi kalau kakak tuliskan kembali kalimat efektif. Ini sama dengan kalimat baku. Sama dengan kalimat yang harus sesuai dengan aturan EBI ya, Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi kalimat efektif memiliki beberapa syarat atau beberapa ciri-ciri. Yang pertama, kalimat efektif secara struktur. Kalimat efektif secara struktur. Nah, ini artinya dari bentuknya, maka kita harus mulai dengan subjek lalu diikuti dengan predikat. Secara struktur harus memiliki subjek dan predikat. Apabila salah satunya hilang, maka kalimatnya dianggap tidak efektif. Baik, yang kedua, kalimat efektif harus sesuai. Ya, kalimat efektif harus sesuai dengan aturan EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Aturan EBI ini ada beberapa yang harus adik-adik ketahui. Yang pertama, tentang penulisan ya. Nah, tentang penulisan huruf. Ini salah satu syarat kalimat tersebut efektif atau tidak. Yang kedua, tentang penulisan. Ya, tentang penulisan kata. Kata baku atau tidak baku. Ya. Nah, yang berikutnya tentang penulisan ejaan. Nah, ejaan ini bisa berhubungan dengan tanda baca ya. Jadi kalau kakak buat di bawahnya tentang penulisan tanda baca. Nah, seperti ini. Baik, itu yang kedua. Yang berikutnya, kalimat efektif. Nah, di sini tidak boleh mubazir kata. Tidak boleh mubazir kata. Baik. Atau sering juga disebut dengan pleonasme ya. Jadi kalau kakak buat di bawahnya, sering juga kita sebut dengan pleonasme. Baik, yang berikutnya kalimat efektif sudah pasti di sini harus logis, harus masuk akal. Kalimat efektif. Baik, selanjutnya deh kakak buat sini. Kalimat efektif ya. Nah, jadi makna tidak boleh lebih dari satu. Artinya tidak boleh bersifat ambigu. Atau sering juga dikatakan dengan bermakna ganda. Nah, jadi kalau kita kembali ke soal nomor 11, kalimat yang keberapakah yang termasuk kalimat tidak efektif? Jadi berdasarkan beberapa persyaratan ini, mana yang paling dominan? Bisa kita cek ya. Coba kita lihat kembali dalam teks paragraf yang kedua.
Nah, paragraf yang kedua, kalimat nomor 9. Coba kita kembali pada paragraf kedua. Paragraf yang kedua, kalimat nomor 9. Nah, coba kita analisis. Di sini kakak bacakan. Padahal pada anak-anak menjadi alergi dan rentan terserang asma atau penyakit autoimun. Kalau berdasarkan struktur, ya kita perhatikan, berdasarkan struktur subjek predikat, kalimat tersebut tidak memiliki subjek. Ya, tidak memiliki subjek karena setelah konjungsi padahal langsung di situ ada preposisi pada. Nah, jadi kalau kita buat di situ pada anak-anak, nah di sini ada preposisi anak-anak. Nah, ini bisa kita katakan sebagai bentuk dari subjek. Nah, kenapa di sini tidak efektif? Karena terdapat preposisi, ya. Ada kata depan. Ini namanya bentuk preposisi. Artinya di depan subjek tidak boleh diletakkan kata tugas. Maka membuat kalimat ini menjadi tidak efektif. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Nah, jadi langsung saja jawabannya kalau kita lihat di dalam opsi jawaban. Nah, kita buat dengan C, ya. Kalimat nomor 9. Mudah ya? Baik, kita lanjut kembali ke soal nomor 12. Kali ini kita akan melihat konjungsi ya. Pada soal nomor 12, konjungsi yang tidak tepat penggunaannya dalam teks tersebut. Penggunaan kata penghubung yang tidak tepat. Bisa adik-adik perhatikan kalimat nomor 4 ada konjungsi kalau. Kalimat nomor 9 ada konjungsi padahal. Kalimat nomor 11 ada konjungsi selain itu. Pada kalimat nomor 12 ada konjungsi daripada. Kemudian kalimat nomor 13 ada konjungsi bahwa. Jadi kalau kita perhatikan di dalam teks, lihat kalimat nomor 4. Kalimat nomor 4 itu terdapat pada paragraf yang pertama. Di situ ada konjungsi kalau. Kalau itu menyatakan syarat, ya. Nah, jadi kalau kakak buat di situ konjungsi kalau. Kalau ini menyatakan hubungan syarat. Baik, apakah sudah tepat penggunaan kalau dalam kalimat 4? Hal itu terjadi kalau orang tua. Nah, jadi bisa kita ganti dengan konjungsi jika, ya. Jadi penggunaan kalau dalam kalimat nomor 4 penggunaannya kurang tepat. Baik, langsung saja kita buat opsinya, jawabannya A. Mudah ya adik-adik? Baik, kita kembali ke soal nomor 13. Untuk soal nomor 13, pada teks tersebut terdapat kesalahan penulisan kata, ya. Terdapat kesalahan penulisan kata. Nah, perhatikan kalimat nomor 1 ada penulisan kata modern. Kalimat nomor 2 ada penulisan kata antibiotik. Nah, kalau kakak buat yang pertama, di situ tertulis kata modern. Nah, yang B, yang kedua, di situ ada penulisan
penulisan anti, ya, antibiotik. Baik, yang C atau yang ketiga, di situ ada tulisan auto, autoimun. Yang D atau yang keempat, di situ ada penulisan risiko. Yang E atau yang kelima, di situ ada keanekaragaman. Keanekaragaman. Baik. Nah, jadi bisa diperhatikan ini penulisan kata. Jadi ada beberapa penulisan kata yang termasuk kata tidak mandiri, ya. Ini materinya bisa kita buat di sini, penulisan kata yang tidak mandiri. Artinya kata tersebut tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada kata yang lain, ya, tanpa didukung kata yang lain. Baik. Jadi kalau untuk modern ini sudah benar. Kemudian kata risiko juga sudah benar. Keanekaragaman, di sini ada awalan, kemudian ada akhiran. Dua kata mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus, maka tulisannya digabungkan. Sudah benar? Nah, sebenarnya anti dengan auto ini sama. Sebuah kata yang memiliki makna tapi dia tidak mandiri. Nah, ini yang benar. Ternyata untuk antibiotik. Nah, disinilah yang masih salah. Seharusnya untuk antibiotik ini kalau kita perbaiki, ya, kalau kita perbaiki, maka jawabannya itu seharusnya digabung menjadi antibiotik. Baik. Nah, jadi seperti itu, ada makna, ada arti untuk kata anti, tetapi tidak bisa berdiri sendiri seperti bentuk autoimun. Kecuali anti diikuti dengan huruf kapital, maka bisa dipisah dengan ditambahkan dengan garis penghubung. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami untuk adik-adik. Kita lanjut soal nomor 14, ya. Nah, jadi ini tadi untuk nomor 13 jawabannya Kakak buat dengan B. Baik, sekarang kita ke nomor 14. Ya, semangat adik-adik. Kita lihat konjungsi kembali. Konjungsi yang tepat melengkapi kalimat nomor 6, ya. Nah, sudah pasti kalimat nomor 6 di situ ada bagian yang tumpang. Selama ini ada pemikiran umum bahwa anak-anak tidak boleh kotor. Jadi, konjungsi yang tepat langsung saja deh kita lihat di situ jawabannya E, ya. Karena kalau kita pakai bila mana, tetapi, ketika, sehingga itu kurang tepat, ya. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 15. Baik, berdasarkan teks kembali, ya, berdasarkan teks kembali untuk soal nomor 15. Adik-adik bisa perhatikan, ini ada 5 soal. Selalu menjadi langganan di soal-soal TPS. Nomor 15, kita menentukan sebuah penulisan kata, apakah kata tersebut sudah sesuai dengan aturan penulisan atau belum. Kakak bacakan ya. Nomor 15, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah memiliki kolektor cagar budaya. Nah, apakah penulisan kolektor di situ sudah tepat? Nah, ya. Jadi kalau kita buat di sini kata kolektor. D
Dek, biasanya kolektor ini cenderung untuk orang yang mengoleksi ya, secara maknanya ini untuk orang yang mengoleksi, berarti pelaku atau orangnya, orang yang mengoleksi. Berarti kata kolektor tidak tepat. Seharusnya kita gantilah dengan jadi seharusnya kita ganti dengan koleksi ya. Jadi seharusnya kita ganti dengan koleksi. Langsung saja jawabannya D. Itu bentuk bakunya. Nah, jadi bukan kolektor tetapi koleksi. Jadi itu bentuk bendanya. Gampang ya? Nah, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 16. Baik, semangat. Nomor 16. Di situ kembali kita lihat sebagian besar candi-candi tersebut telah dikonversi ya. Nah, bukan dikonversi tempatnya, Dek. Konversi itu dia bentuk peralihan ya. Nah, seharusnya di situ kalau kita berbicara tentang candi, maka berhubungan dengan kata dikonservasi ya, dikonservasi bukan dikonversi. Jadi konversi itu dia peralihan, bukan. Tetapi seharusnya jawabannya dikonservasi. Nah, ini kalau kita lihat secara maknanya yang pertama ini bisa dikatakan sebagai bentuk perlindungan. Nah, bentuk perlindungan terhadap candi, bukan dikonversi. Baik, kakak harap bisa dipahami. Jadi jawabannya kalau kita lihat C ya. Jadi sesuaikan antara makna kata dengan konteks. Nomor 17. Baik, kita lihat kembali untuk nomor 17-nya. Hasil pengamatan di beberapa titik candi di daerah istimewa Yogyakarta dan Jateng menunjukkan. Nah, apakah penulisan kata menunjukkan sudah benar atau masih salah? Nah, di sini kakak tuliskan kembali. Kalau menunjukkan imbuhannya ditambah dengan kata dasar tunjuk. Ya. Nah, kemudian mendapat akhiran kan. Maka kalau kita lihat kembali jadinya akan seperti apa? Nah, di sini ya. Jadi kakak tulis kembali akan menjadi menunjukkan. Nah, seperti itu. Jadi imbuhan ditambah tunjuk ditambah dengan kan. Jadi penulisan huruf K-nya itu ada dua, bukan menunjukkan tetapi menunjukkan. Nah, ini juga berlaku untuk bentuk ya, bentuk selain yang bisa dinasalkan. Jadi apabila imbuhan ditambah dengan awalan T, maka T-nya menjadi nasal, maka menjadi menunjukkan. Baik, langsung saja adik-adik. Jawabannya di sini kita tulis dengan E ya. Lanjut nomor 18. Untuk nomor 18 ini masih terdapat dalam paragraf yang pertama ya, kakak baca. Letak candi-candi tersebut tidak berjauhan sehingga sangat berpotensi. Sehingga, apakah penggunaan konjungsi sehingganya sudah tepat? Nah,
Jadi jawabannya langsung saja itu konjungsi yang sudah tepat deh, karena di situ menggunakan hubungan ya. Konjungsi akibat menggunakan hubungan akibat. Menggunakan hubungan akibat. Baik. Jadi langsung saja kita buat di sini, tidak perlu diperbaiki. Maka jawabannya A karena sudah tepat. Baik, kita ke nomor 19. Nah, untuk soal nomor 19, penulisan berlatar belakang ya pada paragraf yang kedua. Di situ bisa kita perhatikan berlatar belakang apakah tulisannya digabungkan atau dipisahkan. Nah, ini berlaku untuk aturan penulisan kata gabung ya. Nah, jadi kalau kata buat di sini tentang penulisan kata gabung atau disebut juga dengan penulisan kata majemuk. Baik, kita lihat untuk penulisan kata gabung atau kata majemuk D. Nah, apabila ya, jadi kalau kakak buat kembali dengan detingnya, dengan deking. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada aturan sebuah kata gabung yang mendapat ya. Jadi kalau kata gabung mendapat awalan dan akhiran sekaligus. Awalan dan akhiran, maka langsung saja tulisannya awalan dan akhiran, maka tulisannya dek harus digabungkan atau serangkai. Nah, itu dia ya. Apabila awalan dan akhiran, maka harus serangkai. Nah, kalau kita lihat di dalam soal berlatar belakang, berlatar belakang. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan di dalam soalnya digabung ya. Jadi yang benar yang mana? Berlatar belakang digabung atau dipisah. Nah, berdasarkan deking, apabila awalan ditambah dengan akhiran, maka harus digabung. Berarti yang seperti ini yang salah ya. Jadi kakak coret. Nah, jadi contohnya bisa kakak buat di sini di garis ditambah dengan kata bawah ditambah dengan i ya. Nah, awalan dan akhiran maka keseluruhannya harus digabungkan. Baik, berarti inilah yang benar. Jadi kalau kita lihat di opsi adik-adik ya, maka jawabannya B. Bisa? Mudah dipahami ya? Nah, sekarang kita ke nomor yang terakhir. Untuk nomor 20. Ini penulisan untuk kata relief ya. Nah, berdasarkan aturan kata baku dan tidak baku, untuk penulisan kata relief di situ sudah benar. Jadi bukan relief ya. Nah, jadi yang benar relief. Jadi langsung saja kita buat di situ jawabannya A. Bagaimana adik-adik? Calon-calon mahasiswa UTBK SBMPTN 2020, mudah-mudahan paket
32 pemahaman bacaan dan menulis bisa bermanfaat.